Terima kasih Pak Dedi. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Dr. Teguh Yuwono Epol Admin. Yang saya hormati tentu saja tamu kita yang sangat kita nanti-nantikan. Saya yakin tidak pernah ada mahasiswa administrasi publik yang tidak pernah mengutip Rian Nugroho. Jadi kutipan Rian Nugroho itu sama dengan Sugiono. Pasti ada dalam setiap karya mahasiswa. Dan tentu saja yang saya banggakan Bapak Ibu, teman kolega di Departemen Administrasi Publik, dan tentu saja mahasiswa yang hari ini khusus datang untuk bertemu dengan Pak Rian. Mereka sekarang sedang mengikuti mata kuliah proses kebijakan publik, ekonomi politik kebijakan, dan tadi bukunya yang baru, yang komunikasi kebijakan, itu nanti akan jadi buku wajib di kelas komunikasi dan advokasi kebijakan publik. Ya. Jadi sudah ada bocorannya buku referensinya apa. Nah, ini tidak cuma ini ya karena kan kertasnya lebih tipis. Oh ya, yang komunikasi lebih tipis. Baik, tentu kalau membicarakan tentang kebijakan publik dan social welfare, salah satu dampak kebijakan publik yang paling kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tentang aspek kesejahteraan sosial. Jadi seperti yang kita sudah diskusikan di kelas kita, bahwa kebijakan publik itu tidak pernah abstrak. Kebijakan publik itu real. Jadi kalau Anda membayangkan kebijakan publik hanya yang dilakukan di Jakarta, yang dilakukan di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, itu salah. Itu salah. Ya, kebijakan publik itu selalu punya dampak yang real sampai ke, kalau sampai di istilah antropologi itu sampai bodily experience. Karena misalnya kalau kurang gizi, dampaknya sampai nggak bisa mikir, nggak bisa ke sekolah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ahli kita Dr. Rian Nugroho akan menyampaikan tentang public policy for social welfare, yang kalau saya boleh memperkenalkan sedikit ke mahasiswa secara profesional gitu, saya kira kalau secara emosional Anda itu sudah dekat semua ya dengan Pak Rian Nugroho. Beliau adalah Chairman Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Jadi teman-teman, oh ya, sangat muda ya, kelihatan sangat muda sekali. Dan Institute for Policy Reform. Jadi banyak sekali konsultansi kebijakan publik yang sudah beliau lakukan, dan saat ini beliau juga adalah staf khusus dari Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi Digital. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Buat saya sendiri juga kesempatan yang sangat langka. Terus ini pertemuan pertama saya dengan Pak Rian, jadi saya juga starstruck. Jadi saya nanti mungkin ketika Pak Rian bukunya udah sering. Nah, jadi nanti ketika Pak Rian menyampaikan kuliah, saya mungkin akan pindah ke situ karena saya akan mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Rian Nugroho. Ya. Jadi waktu kita punya waktu 1 jam untuk lecture dari Bapak, dan nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari audiens. Bapak dan Ibu dosen juga wajib menyampaikan pertanyaan. Yang di belakang itu banyak dosen muda kebijakan publik yang itu sudah siap untuk bertanya. Jadi mahasiswa dan dosen, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mahasiswa administrasi publik. Tadi provokasinya juga, salah satu kesalahan di Indonesia itu, salah satu penyumbang kesalahan kebijakan yang ada di Indonesia itu juga karena apa yang diajarkan di administrasi publik. Nah, tadi saya sebagai Kaprodi juga langsung, waduh, memang. Jadi justru dengan kesempatan Bapak Rawuh di sini, kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita menciptakan public policy yang lebih empatik. Tadi juga disinggung sedikit tentang empati dalam kebijakan publik, dan tentu saja dalam kaitannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Baik. Pak Dekan, Ya. cek. Pak Dekan, teman semuanya yang berbahagia, terima kasih. Saya sangat bahagia beli sini, sangat bahagia karena saya itu belajar untuk mudah menyabati dan disahabati gitu loh. Hidup kita sekarang susah, kenapa? Kita tuh susah menyabati dan susah disahabati gitu loh. Terbagi-bagi gitu loh. Teman-teman semua, saya mau mulai dengan sebuah bukan kenyataan ya. Amerika Serikat itu menjadi maju sejak tahun 1920. Tahu kenapa? Karena presidennya namanya Woodrow Wilson. Dia adalah guru besar
besar public administrasi dan guru besar public policy. Kenapa penting teman-teman? Kita itu kadang-kadang di kelas-kelas pemerintahan, saya ngajari PDN habis ngajar jatuh heboh. Karena tugas pemerintah kita itu gak banyak. Coba ya, kalau kita di Jakarta itu di Papnas atau mana saja, itu rumahnya di daerah agak minggir gitu, Jakarta minggir gitu, berangkat jam 4 pagi sampai di kantor jam 8 pagi, sampai udah kerja, karena pulang jam 9, 10 malam, kerja full time sampai malam, tapi negaranya gak maju-maju, kan sia-sia kan? Ternyata yang jadi masalah adalah selama ini kita tidak tahu apa pekerjaan kita. Teman-teman semuanya, pekerjaan pemerintah hanya dua saja. Satu, membuat kebijakan publik yang benar. Kalau kebijakan benar semuanya selesai. Masyarakat sudah jalan sendiri. Coba, kenapa kita jalan kaki di sebelah kiri? Karena ada kebijakan yang seperti itu. Bagaimana kita ngajarin semua orang itu tidak berbuat jahat? Itu kan part of the policies. Nah, berbuat jahat itu caranya juga harus canggih juga. Contoh di kepolisian saya ngajarkan, bagaimana cara orang nggak berbuat jahat dengan cara polisi. Polisi katakan kan salah. Bagaimana polisi itu mengatakan bahwa bagi mereka yang tidak pernah berbuat kriminal, tidak pernah melanggar lalu lintas macam-macam, mendapatkan SIM dikirim ke rumah gratis. Bagi mereka yang itu berpelanggaran kriminal, narapidana dan seterusnya, melanggar lalu lintas, dia tidak pernah bisa punya SIM. Mati mereka. Jadi teman-teman, public policy very real, down to earth, nggak di atas semua. Itu tugas pertama pemerintah. Nah, pemerintah kita itu tidak memikirkan buat kebijakan publik sebagai tugas pertama dan utama, sehingga membuat kebijakan publik itu menjadi tugas eselon 5. Yang bilang sama saya namanya Yusuf Kala untuk Jara Pres. Saya sampaikan beliau, Pak, ini buku saya public policy, Pak. Oh, saudara Rian, public policy itu di kementerian itu, di departemen itu pekerjaan eselon 5. Bahkan istilahnya loh ya, itu ASN kelas dari jepit. Ngeri teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Pres, ini menteri suruh yang namanya sekjen. Sekjen menyuruh dirjen direktur, terus yang kerja yang paling bawah. Makanya public policy itu kelasnya sangat jelek. Kenapa? Yang mengerjakan itu istilahnya anak-anak, istilahnya adalah yesterday afternoon boys. Anak kemarin sore, yesterday afternoon boys. Nah, ini yang kita nggak tahu. Kedua, memberikan public service yang bermutu itu saja. Sekarang itu pemerintah habis waktu untuk apa? Medsos saja habis sih, capek mereka. Nah, ini jadi masalah kita coba kita ajari. Bagi yang namanya kepala dinas, kemudian saya menteri itu kerjanya mikir gimana buat kebijakan yang benar buat daerah. Makanya maka dia betul, tapi dia tidak betul karena dia capek akhirnya. Karena dia capek, dia nggak awas. Jadi dua tugas pokok yang paling penting. Nomor satu adalah public policy. Nah, pertama, kedua teman-teman, public policy seringkali kita nggak bisa definisikan dengan enak gitu loh. Kalau baik itu relatif. Tapi dengan enak, tapi juga dapat diterapkan karena kita terlalu banyak, mohon maaf seperti yang masih membaca bukunya William Dan ya. William Dan itu bukunya terbitan 84 itu udah kadaluarsa dan itu klinis gitu. Klinis itu adalah beliau tuh kerja di laboratorium, jadi waktu dipakai praktek itu susah dipakainya. Contohnya namanya evaluasi formatif sama sumatif. Formatif tengah-tengah, sumatif belakang gitu. Loh, evaluasi pasti di belakang, nggak di tengah-tengah. Tengah-tengah namanya monitoring gitu loh. Itu dipakai di Bappenas gitu. Dan juga hal-hal yang kritikal dari semuanya, teman-teman semuanya. Kita mengalami yang namanya itu logical fallacies. Namanya sesat pikir. Coba ya. Siapa yang pernah diajari? Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang evidence-based policy. Gitu kan ya? Kebijakan berbasis bukti. Belajar nggak? Makanya itu sesat pikir. Nah, kacau kan? Karena Bapak pernah jadikan itu standarnya. Jadi kalau Anda berperkara di pengadilan, bukti itu bisa diciptakan, toh. Jadi yang namanya bukti itu, makanya kemarin jadi heboh kan masalah pertumbuhan ekonomi kan, berapa persen. Heboh karena itu ada ruang-ruang bagi yang namanya manufacturing of the data. Kenapa seperti itu? Yang namanya evidence-based policy punya penyakit namanya adalah cherry picking logical fallacies. Jadi sesat pikir petik buah ceri. Nah, misalnya gini, saya punya buah ceri.
Ini hati-hati ya, saya kadang. Siapa namanya? Arlita dan teman-teman. Yang tanya kamu. Kalau saya kasih oke, Arlita dan 10 orang temannya boleh masuk ke kebun ceri saya. Silakan memetik buah ceri yang kamu suka di keranjangnya. Tapi jangan lama-lama, 10 menit saja. Arlita, kamu akan memilih buah ceri yang gendut-gendut, yang merah-merah, motok-motok, atau yang juga yang ada uletnya. Bagus-bagus kan? Juga seperti itu. Lihat, pabrik policy making memilih data-data yang memang diperlukan oleh policy makers. Sehingga data jelek-jelek hilang semuanya. Hati-hati dengan menggunakan prinsip teman-teman semuanya. Lupa kalau gitu, itu kan tetap berbasis fakta. Tapi faktanya dari pilih dulu. Teman-teman semuanya, ini menjadi pembelajaran kita bahwa public policy bukan barang gampang. Kita suka meremehkan. Sehingga public policy proses, bilang public policy proses itu nggak beda dengan manajemen. Pertama, direncanakan dulu, dirumuskan, kemudian diorganisasikan, dilaksanakan, dipimpin, dikendalikan, mencapai hasil. Pertanyaannya, apakah kita pernah merencanakan kebijakan? Kita itu buat kebijakan adalah tiba masalah, tiba akal. Tiba masalah, tiba akal. Makanya di beberapa teman itu ada istilah, kebijakan RBT. Tahu RBT? Nah, dulu namanya ring back tone dulu kan ya. RBT sekarang itu adalah rencana bangun tidur. Bangun ada kebijakan itu seperti itu. Teman-teman, Prabu Indonesia nggak pernah merencanakan karena kita nggak suka merencanakan. Coba siapa yang suka merencanakan? Kadang-kadang bangun mau ngapain? Nggak terencana, pakai lipstick apa? Nggak terencana. Oh ini besok aja deh. Yang paling dipikir adalah teman-teman bukannya cewek-cewek, cowok-cowok juga tuh nggak ada rencana kadang-kadang. Sehingga kenapa ada kuliah di Undip? Rencana ada apa? Teman-teman, ini juga masalah begitu lulus dari kampus nggak tahu kemana. Make a plan. Nah, yang jadi pertama adalah public policy kita nggak pernah merencanakan. Kenapa? Karena kita mengatakan, nanti kan ada. Kalau nggak, nanti ada staf di kantor. Di kementerian, saya udah 4 kali Sulawesi 1, dan itu teman-teman kementerian itu pejabat-pejabat. Kalau datang, ada staf ahli, staf khusus. Nggak bisa. Di kementerian itu, teman-teman lihat ya, kalau Anda jadi menteri ya, jadi menteri itu nggak perlu pandai gitu kerja, kan punya orang-orang pandai. Nggak cukup. Mungkin ketika saya jadi menterinya, saya nggak pandai, kemudian Arlita jadi staf khusus saya gitu ya, staf ahli gitu. Saya tanya Arlita bagaimana kira-kira? Gitu kan. Saya akuisisi kan gagasannya kan ya. Teman-teman itu pasti kebijakan gagal. Tahu kenapa? Gagasan bisa saya ambil, tapi sesuatu yang saya nggak bisa punya apa? Roh gagasan itu. Teman-teman praktek yang saya alami begitu banyak policy makers, para pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat atas nggak tahu membuat kebijakan karena mereka itu suka tanya sama stafnya dan mereka kehilangan touch karena nggak punya rohnya. Public policy is about spirit, teman-teman. You punya roh nggak sih? You punya guideline nggak sih? Public policy bukan yang banyak formulating, implementing. It is so dry, kering. Saya mengajari banyak tempat di dunia ini. Saya juga guru besar China. Di China saya rombak mudah berpikirnya. Malaysia juga, Singapura juga. Karena bisa diajari masalah yang kering-kering aja. It's a very bad product. Baik, kita mulai di belah saya itu intronya ya. Next, ada itu PowerPoint udah di-share? Belum? Oke. Ada. Saya siapkan. Nah, teman-teman semuanya, dengan demikian, pertama-tama kita harus menguasai definisi kebijakan publik, gitu kan ya. Begitu banyak. Kalau Anda belajar public policy, saran saya belajarlah kepada gurunya guru public policy. Namanya Thomas Dye. Thomas Dye itu punya definisi yang sangat sederhana tentang public policy. Public policy is whatever government choose to do or to do. Loh, saya tuh nggak bikin public transport, jadi saya nggak ada masalah, jadi bukan salah saya. No, a choice. Ketika Anda memilih, saya pacaran dengan siapa, saya nikah dengan siapa, kerja di mana, Anda masuk Undip, it's a choice. Jadi ketika pemerintah mengerjakan atau nggak mengerjakan, itu public policy, it's decisions. Nah, belum. Karena decision, seringkali kita tergoda. Kita itu tidak bisa membuat kebijakan publik karena kita ditentukan oleh Amerika Serikat, oleh teman-teman. I've been in the middle of crisis in 1998. Waktu itu saya menjadi staf khusus Menteri BUMN. Kita diminta menjual semua BUMN, kita jual fire sale.
Pak Tani sebagai menterinya bilang, nggak bisa, kita buat konsep. Kita buat konsep namanya RRK, restrukturisasi RPP, restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Kita adili di New York tuh, separuh IMF, separuh Bank Dunia, separuh ini pejabat kita dari ini, saya nggak sebut deh, ikut adili kita. 3, 2, 8. Apa kita bilang? Pak Tari sebagai pembicara Indonesia itu tidak akan menjual BUMN-nya secara fire sale karena malu-maluin. BUMN masih kurus-kurus seperti kami kurus dijual mempermalukan. Jadi izinkan kami itu merestrukturisasi dulu. Sapinya dikasih makan dulu, disehatkan, terus sapinya digemukkan, profitisasi. Setelah itu privatisasi terakhir aja. Kenapa? Karena kalau itu memang perlu ya dijual, kalau enggak. Teman-teman lihat kan? BRI diminta fire sale tahun 98. Tahu nggak? Kami jualnya tahun berapa? Setelah itu krisis lewat. Dan BRI menjadi salah satu bank terbaik di dunia untuk namanya bank yang go-public. Wah tuh teman-teman. Jadi dengan demikian tidak ada satu negara pun yang menentukan kita. Jadi kalau kita, Amerika nggak ada. Ada the border of crisis. Ada di situ dan kita bisa. Jadi lembaga-lembaga dunia itu kalau kita punya ide yang cerdas, mau mereka. Kita itu malas. Amerika kita dijek-jek. Anda tidak ada. Decision is decision. It come from the liberty. Kebebasan, kemerdekaan itu. Nah teman-teman jadi nomor 1 adalah decision. Kedua adalah why did you do it? Kalau pertama kali adalah masalah politik decision. Kedua, why did you do it? Kenapa yang namanya Pak Dekan membuat yang namanya kita punya kampus asli? Karena ini menjadi kehidupan. Kampus itu bukan tempat sekolah saja, tapi tempat kehidupan di mana orang saling datang, bertemu. Bahkan kalau bisa cari jodoh di sini, bersahabat. Dan ini menjadi kehidupan. Ini satu, ini ahli tanah. Mau siapa? Tania ini. Anda semua tahu kan? Hidup kan? Nah, kalau hidup kan? Anda semua hidup. Tapi ketika Anda nyambung namanya kehidupan. Jadi kampus bangun kehidupan. Ini adalah reason kenapa kita buat seperti ini. Yang nomor 2 adalah yang namanya why did you do it? Kenapa? Jadi kenapa kita membuat koperasi merah putih? Kenapa nggak merah hitam gitu ya? Kenapa bikin MBG? Kenapa nggak yang lain gitu? It's about pilihan dan pilihan masalah etika. Kenapa? Maka public policy by nature setelah masalah politik, kedua ethics. Ketiga, what different it makes? Masalah praktikal. Bedanya apa? Kalau sebelum dibuat kebijakan sama dibuat kebijakan ada bedanya, nggak ada gunanya gitu loh. Dulu sebelum ada BLT, banyak orang miskin. Setelah BLT juga banyak juga. Jadi dipertanyakan, makanya BLT itu jadi kebanyakan bantuan langsung telas gitu ya. Telas kadang-kadang itu. No. So this is public policy. Nah, di Indonesia teman-teman, kalau Anda mau belajar, di Indonesia itu, Anda bisa cari saya punya tulisan Kompas, karena hampir semua kebijakan kita itu tidak konstitusional. Kalau kebijakan publik mau konstitusional, maka prinsipnya adalah rumusnya rumus 4-5. Cek ya. Ini bisa buat teman-teman punya penelitian loh ya. Kalau teman mau buat penelitian, indikator kebijakan yang konstitusional apa tidak adalah 4x5 matriks. 4-nya adalah dia pembukaan Undang-Undang Dasar 45, paragraf keempat. 1, melindungi. Kebijakan melindungi nggak ya? Kedua, menyejahterakan. Bikin sejahtera nggak ya? Ketiga, bikin cerdas nggak ya? Keempat, kelas dunia nggak sih? 5 ya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Itu lebih, itu bukan lebih, itu ukurannya. Teman-teman tahu nggak? Ketika saya ngajar di China, Singapura, mereka berpikir tentang bagaimana mereka punya janji kemerdekaan. Indonesia mengatakan public policy adalah keputusan pemerintah yang sifatnya politis dan melembaga untuk mencapai janji kemerdekaan. Nah itu udah itu. This is our promise. Kita mendirikan negara Indonesia adalah untuk, nah itu. Namanya janji kemerdekaan itu, misi konstitusi. That's simple. Nah ini yang sering kali kita gak diajar. Kita harus kebijakan publik itu harus teorinya apa dulu. Tidak. Kebijakan publik bukan teorinya apa dulu. Janji kita apa sih? Teori ngikut saja. Maka public policy is always strategic and pragmatic. Hari ini kita punya sesi tentang yang namanya itu adalah kebijakan publik untuk kesejahteraan sosial. Ada semuanya. Kalau kalian suka buku gratis ya, kan suka kan ya. Kalian download ke Makbi,
Itu saya punya 3 buku teks yang itu bisa di-download juga yang berbahasa. Ini dua berbahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Judulnya adalah Public Policy for Developing Countries dan Social Policy for Developing Countries. Itu teks berbahasa di China dan di Malaysia itu. Dan salah satu lagi adalah namanya Reinventing Indonesia. Silakan download di situ, itu free to download. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah yang di luar buku itu, yang di buku itu Anda bisa nanti bisa baca sendiri. Next. Hari ini kita bersyukur 20 tahun yang lalu, tahun 1998 ya, dan 20 Mei 98 kita juga memperingati kejatuhan, kita punya kehebatan. Teman-teman tahu nggak? Saya tahun 98 itu di tengah pusaran itu, dan tahun 95 itu teman-teman tahu nggak? Indonesia itu masuk ke gila-gemilang. Jadi pada tahun 1970 kita miskinnya miskin, gitu ya. Kita punya pendapatan per kapita cuma $70 tuh. Tahun 1995 itu kita 1.050 US dollar. Plus Cina berapa? 700. Lewat, yang lain tuh gak ada, lewat semuanya. Kita paling head-to-head sama Singapura sama Malaysia aja, lewat. Tapi pada tahun 98 kita di depan dari surga. Jadi 70 dolar. Kenapa? Kita tidak membangun kebijakan yang hebat. Kita sembrono. Itu sebabnya saya bilang ada namanya kutukan 10 tahun. You will talk later. Nah, Budi Utomo menjadi inspirasi kita hari ini untuk menjadikan hari ini sebagai momentum di mana Undip menjadi bagian dari penghebatan public policy Indonesia. Kalau enggak, aduh begini loh, Undip itu bukan kampus daerah. Undip adalah kampus nasional di daerah, enggak, ya di Indonesia. So we got to support it, sehingga nanti suatu hari kita akan punya namanya mazhab Undip, mazhab public policy Undip. What is it? It's just whatever you like gitu. Oh, mazhabnya bisa macam-macam, ya silakan. Misalnya mazhab kita adalah pendekatannya nasionalis, kenapa? Namanya Diponegoro. We fight the Dutch supaya kita merdeka. Just whatever you like. Dan ini menjadi sebuah kekuatan dunia. Next. Nah teman-teman, kita bicara yang gampang-gampang ya. Undang-Undang nomor 11 2009 tentang KESOS mengatakan bahwa KESOS adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga. Saya nggak suka definisi, tapi sudah juga dari situ. Kedua, penyelenggaranya adalah upaya terarah padu, ya sudahlah gitu ya. Yang ketiga, pelaku penyelenggaranya adalah individu, ya sudahlah. Meskipun kita dibantu oleh pasal 4, negara bertanggung jawab. Teman-teman, ini kata kuncinya, social welfare itu urusan negara punya. Next. Teman-teman semuanya, hari ini saya mau memperkenalkan sebuah paradigma baru di dalam namanya kebijakan kesejahteraan sosial. Semua kebijakan publik itu bermuara pada kesejahteraan sosial. Kenapa? Kesejahteraan ekonomi bisa nyari sendiri-sendiri. Dan sosial itu kan dibantu ekonomi juga. Kesejahteraan sosial adalah ketika kehidupan bersama jadi kehidupan yang itu saling membentuk peradaban. Public policy is developing civilizations. Nah teman-teman, Anda lihat ya. Fase pertama adalah pada abad 1920, kira-kira 1920 pertengahan ya. Antara 1800 sampai 1995 ini, yang namanya KESOS generasi 1 mengatakan social welfare. Jadi yang namanya kebijakan sosial itu nolongin mereka yang kalah gitu loh. Yang di ekonomi tersingkir, kemudian yang di pembangunan kalah gitu ya. Adalah orang miskin, orang bodoh, kemudian disabilitas, kemudian kelompok masyarakat yang itu terpinggirkan gitu. Kalau kita masih menggunakan yang namanya paling kiri, maka kita masuk ke namanya adalah kesejahteraan sosial generasi 1. Dimulai dari Otto von Bismarck ketika dia memperkenalkan yang namanya asuransi sosial. Kedua, pada abad ke-20 sampai 21 awal, kira-kira 95 sampai 2030 nanti, kita punya generasi, yaitu KESOS generasi 2 dan generasi 3. Itu berbicara masalah welfare state. Jadi bagaimana kita memajukan seluruh warga negara. Yang ketiga, abad 21, KESOS generasi 4. Baik, kita mulai satu persatu. Next. Ada semuanya. Generasi 1 dimulai tahun ini berapa? Tahun 1883. Otto von Bismarck pertama kali memperkenalkan namanya asuransi kesehatan. Jadi kayak kita BPJS itu mulainya Bismarck itu. Kemudian asuransi BPJS TK itu Bismarck itu jauh sekali teman-teman. Termasuk namanya Hari Tua ini Bismarck juga.
Jadi kebijakan publik kita sekarang itu yang dimulai zamannya Otto von Bismarck. Ini berbasis namanya kebijakan sosial welfare. Garis pertama. Next. Nah, garis kedua namanya adalah generasi welfare state. Ini namanya Pak Willem Belfries. Ini adalah seorang politisi, dia profesor, guru besar, dosen. Dia membuat namanya Welfare Report. Diberikan kepada tahun 42 dikasih kepada parlemen, mengatakan bahwa kita nggak bisa seperti itu, kita harus menggunakan kebijakan yang itu komprehensif. Sejak dia ceprot sampai dia masuk kupon itu social welfare-nya bijak. Maka namanya adalah welfare state. Makanya gitu kan, adik-adik, teman-teman semuanya, gitu kan. Oh, negara itu mengurus sampai dari lahir, bahkan sebelum lahir ikut posyandu gitu kan, sampai mati, setelah mati itu ada yang yang namanya comprehensive social policies. Nah, ini adalah social policy generasi kedua. Dimulai tahun berapa itu? Ya itu part 2 itu teman-teman. Jadi mengubah paradigma pemerintahan perang dunia II dari sekedar amal filantrop menjadi hak sosial. Makanya dikatakan negara menjamin hak sosial dari, nah itu termasuk yang namanya welfare state. Indonesia adalah welfare state karena kita punya pendiri bangsa, mendirikan bangsa tahun 45 dan itu terinspirasi oleh welfare state yang namanya dimulai dari negara-negara Eropa. Next. Generasi yang ketiga itu ada 31 ada ini ya. Pertama adalah globalisasi, liberalisasi, munculnya keperosotan kesejahteraan global. Maka muncul namanya MDG. MDG itu namanya Millennium Development Goal. Saya waktu itu kerja di UNDP, tapi saya suka menggoda teman-teman di UNDP. Oh, MDG itu bukan Millennium Development Goal. Kenapa? Ya karena susah dicapai, maka dicapainya sebisanya. Makanya namanya bukan Millennium Development Goal, tapi Minimum Development Goal. Iso-isone gitu ya. Nah, coba next lihat apa ini. 8 ada banyak sekali ini, susah adik-adik. Makanya jobnya adalah minimum development goal. Ya, dapatnya segitu, ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, MDG nggak pernah diukur adik-adik. Kemudian 2014 habis MDG itu. Sehingga dengan demikian perlu kelanjutan. Dibuatlah namanya SDG. Coba next ya. Nah, ini Indonesia nih ya. Oh ya, ada saya buat ini ya, linknya itu kalau mencari ya itu. Kita baru berhasil kira-kira gitu lah. Memenuhi 47 dari 67 indikator. Banyak banget tadi. Next. Ya, generasi, ini 32 ini adalah namanya SDG itu Sustainable Development Goals. Jadi yang namanya ini nggak selesai SDG, ganti SDG aja. Sampai di sini barangkali mungkin juga mengerjakannya SDG tingkat desa gitu kan ya. Saya itu punya kelas S2 khusus untuk kepala desa. Pak, bagaimana Pak? SDG tingkat desa Pak? Saya juga bingung, di Papua nggak ngerti itu, apalagi desa gitu ya. Jadi ini mitos juga gitu, ada jadi SDG itu bikin bingung juga. Nanti kita akan tahu bagaimana cara mengatasi dan ngapusi SDG ya. Karena teman-teman semuanya SDG itu nggak mungkin dilaksanakan di desa. Coba next Mas. Ini berapa nih? Tadi cuma 8, 17 sekarang gitu loh. Banyak gitu loh. Saking banyaknya, diinget-inget aja susah, apalagi dilaksanakan begitu ya. Nah ini adalah sebenarnya adalah sebuah narasi propaganda global untuk mengatakan bahwa dunia itu peduli sama kalian loh. It's a part of global propaganda. Dan ini memang dilaksanakan kenapa? Karena perlu yang namanya itu keyakinan gitu. Hidup itu karena saling meyakinkan saja. Next. Nah ini baru kemudian kita diskorkan. Jadi kita tuh ada di peringkat keempat ASEAN. Ini ada linknya itu. Nah, next coba lihat mas gambarnya. Kita itu ada di bawah Thailand, Vietnam, Singapura, dia sama Malaysia. Teman-teman kan juga bingung gitu loh, kok kita menang sama Malaysia, dari mana-mananya gitu loh. Nah, nanti kita cerita kenapa berbeda seperti ini. Nah, coba next. Di dunia itu kita nomor 77 ini. Next lagi ya. Ada deh, Anda harus tahu namanya HDI, MDG, SDG. Jadi HDI adalah Human Development Index yang dikembangkan dari pemikiran Profesor Amartya Sen yang dia menulis buku namanya Development and Freedom. Kalau SDI ukurnya 3, ekonominya maju, pendidikannya maju, kesehatan maju. Itu basicnya. Nah kalau MDG itu 8 itu. SDG
17 itu perintil-perintilnya kecil-kecilnya gitu ya. Jadi bisa aja di negara udah sejahtera itu ya, dia nggak kalah di dalam SDG sampai MDG. Kenapa? Dia nggak mikir itu lagi gitu. Jadi dengan demikian, kenapa bisa kalah? Karena kriteria beda. Contoh gini adalah, saya adalah orang pandai di bidang public policy. Tapi saya nggak bisa masak, dia masak. Kalah saya, kalah kan? Itu bedanya SDG dengan MDG. MDG, SDG dengan yang namanya HDI. Next. Nah, adik-adik, di dalam perkembangan waktu di mana saya juga banyak membantu teman-teman di Kemensos, juga banyak teman-teman di, saya juga di NGO juga, membantu lembaga internasional. Yang namanya Kesos itu begini loh, tatkala kelompok rentan dan tertinggal mempunyai kemampuan untuk mandiri dan maju karena kebijakan publik secara keseluruhan, bukan hanya kebijakan sosial. Dan ekosistem terbentuk oleh kesatuan kebijakan publik pemerintah negara itu membuat mereka mampu melakukan hal tersebut. Jadi bukan masalah bagaimana kita membantu, tapi gimana nggak dibantu jadi gitu loh. Ini absurd, nggak juga. Public policy memungkinkan sesuatu yang absurd itu kejadian. Jadi Anda lihat dari Singapura itu beres-beres saja. Kemudian apalagi Swedia beres-beres saja, Belanda. Bahkan dengan hormat saya itu kadang di Indonesia itu galau gitu ya. Ketika saya di Belanda itu, kalau waktu saya ceramah di Den Haag dan nginepnya di Amsterdam. Kenapa Amsterdam? Karena kota besarnya. Saya minta penginapan di tengah kota, di Ibis, di Hotel Ibis. Nah, Hotel Ibis itu jalan kira-kira 500 meter itu stasiun Amsterdam. Itu cantik sekali adik-adik. Sama seperti stasiun Tawang kita itu, cuma Tawang kita itu nggak diopain jadi kayak gitu. Sama betul, persis. Nah adik-adik, itu betul jadi kan. Adik-adik, waktu saya di Amsterdam itu, mohon maaf sekali, mungkin saya tidak begitu benar. Kaki saya dan koper itu nggak pernah jalannya, koper jalannya lurus aja. Kaki saya, ketika saya pergi ke Gambir, mungkin situ kan itu. Kucak aku, tau gak betul? Itu jalan untuk teman-teman yang katanya tunanetra gitu kan ya. Tunanetra nanti itu kalau jalan ada jalannya ada garisannya gitu loh. Jalannya ini yang mau apa di gitu-gitu loh. Anda tahu kan dia? Tahu nggak rasanya kalau koper kita lewat situ? Tiba-tiba kopernya montang-montang gitu loh, sampai lo gitu loh. Apalagi kan kadang saya kalau smartphone saya kan bawa koper kan, ini gimana sih gitu loh. Teman-teman tahu nggak? Di Belanda itu nggak ada seperti itu. Kenapa nggak ada seperti itu? Ada bukannya mereka nggak care sama teman-teman yang tunanetra. Monggo, siap. Sebaru. Ada bukan karena mereka nggak care dengan yang tunanetra, tetapi apabila ada orang tunanetra masuk ke stasiun itu, langsung digandeng sama portirnya. Bayangkan. Lu kita pada tunanetra suruh jalan sendiri, lah mau jadi gandeng kenapa sih gitu? Think about it. Public policy itu bukan nolongin yang seperti itu, tapi buat mereka tuh tiba-tiba jadi manusia yang bersama-sama begitu. Jadi kalau demikian kita tuh namanya sesat pikir karena kita nggak punya definisi. Nggak ada. Problem kita adalah problem definisi. Social policy adalah ketika punya kebijakan kasih bantuan, pertolongan, kursi wheelchair gitu kan ya. It's not kind of that. Beyond seperti itu. Gimana mereka nggak punya itu? Ada dibayangkan nggak? Saya punya konsep yang ini dimarahi sama teman-teman pengembang disabilitas. Bagaimana agar adik-adik kita yang itu atau teman-teman kita yang disabilitas terutama yang punya itu difabel fisik ya kaki itu tidak usah pergi kemana-mana tapi dapat duit. Mereka jadi programmer juga bisa, content developer juga bisa. Bahkan saya sudah menemukan beberapa teman yang bekerja dari rumah dan mereka punya gaji cukup. Jadi pemerintah membuat mereka hebat bekerja dengan segala ketidakmampuannya. Saya bertemu dengan pemilik itu Alfamart itu. Tahu nggak apa konsep dia? Dia punya konsep untuk memilih yang namanya kasir mereka yang itu difabel. Kenapa seperti itu? Setelah dicek teman-teman difabel, teman yang fisik itu mereka lebih jujur, lebih tulus. Bayangin ada deh, kalau dia kasir nggak kemana-mana kan dia. Dia tinggal bawah situ, duduk, wheelchairnya diambil, selesai kan? Saya nggak bawa. Ini namanya kebijakan Kesos ya seperti ini. Yang ini adalah bagaimana mereka mempunyai kemerdekaan minimal secara finansial.
dengan demikian adik-adik, saya kira kita perlu meredefinisi kebijakan sosial punya definisi. Kalau nggak kita jadi carita saja, susah. Jadi nggak kemana-mana. Ini hanya akhirnya memperbanyak ya kita punya amal gitu ya. Tapi but that's not okay. Kalau banyak orang untuk ya nggak seret dengan cara seperti itu. Next. Nah, adik-adik, makanya permis kita itu. Jangan-jangan kita itu nggak memerlukan kebijakan sosial, termasuk kebijakan sosial hebat. Ayo, kira-kira gimana? Kira-kira kita perlu kebijakan sosial nggak? Kesos nggak? Nggak perlu kita. Kacau kan? Next. Kita lebih memerlukan satu kesatuan kebijakan publik yang mengarah kepada kemajuan bangsa juga di kesos. Yang jadi masalah kita di Kementerian Sosial itu sifatnya sektoral. Kalau saya jadi minister, tak bilang sama Menteri Perindustrian, Pak kalau bikin kebijakan perindustrian yang pro sama kesos Pak ya. Pak kalau bikin kebijakan di bidang perdagangan pro ya gitu. Jadi yang namanya kesejahteraan sosial, kebijakan kesos itulah kebijakan yang mengatur kebijakan yang lain. Bukan cari proyek. Makanya saya agak heran ketika di Depsos dibuat namanya Dirjen Penanggulangan Kemiskinan. Loh, itu kan kerja presiden gitu. Ngapain kerjanya? Begitu nggak ngertinya adik-adik. Mengerikan sekali kita punya proses bisnis di pemerintahan kita. Dan saya banyak teman yang mereka konseling ke kita, meskipun saya nggak di situ. Salah satu yang jadi mitra saya namanya adalah waktu itu Bu Kofa itu bicara sama saya, Mas, bagaimana saya itu mendayagunakan saya punya kebijakan sosial. Gini Bu, Ibu ngomong sama Menteri Kesehatan, bilang gini, yang namanya BPJS Kesehatan gratis, kan tahu kan? BPJS Kesehatan gratis tahu buat orang miskin ya. BPJS Kesehatan yang diberikan kepada kelompok miskin dan rentan dengan gratis itu dikasih embel-embel 5 syarat. 1, dia betul-betul miskin. Miskin betul ya? Nah, jelas. Kedua, dia punya perilaku hukum yang benar. Bukan maling, bukan copet, bukan garong dan sebagainya itu. Ketika dia punya perangai sosial yang benar, dia bukan orang yang antisosial. Keempat, dia orang yang menjadi pejuang sosial di lingkungannya. Yang kelima, dia itu setia dengan kesetaraan gender. Ya, punya istri jangan terpelengin lah gitu kira-kira. Teman-teman, yang keempat tadi adalah dia punya perilaku kesehatan yang baik. Jadi kalau teman-teman orang miskin itu dikasih 5 syarat tadi, 1, dia tidak akan menjadi penjahat. Kedua, dia orang yang tidak antisosial. Yang ketiga, dia termasuk orang yang hidup sehat. Coba, yang merokok, tidak dikasih itu. Matikan dia. Karena semuanya di Singapura tuh, lihai gitu loh, kalau kita bicara lihai. Jadi, orang-orang tua itu akan diberi bantuan kesehatan kalau mereka sehat. Bayangkan nggak? Anda ini diberi bantuan kesehatan gratis kalau Anda sehat. Pemerintah perlu duit keluar nggak? Nggak ada kan? Kenapa seperti itu? Jadi setiap minggu sekali datanglah petugas kesehatan ngecek orang-orang tua itu tensinya, macam-macamnya. Situ mereka dikasih apa? Vitamin. Itulah yang namanya menyelesaikan masalah sebelum masalah terjadi. Ada semuanya. Kita nggak pernah ke situ. Karena kebijakan publik kita itu gak pernah pergi ke sampai menyelesaikan masalah di hulunya. Apakah yang salah pemerintah? Oh tidak, adik-adik, teman-teman semuanya. Yang salah siapa? Dosen-dosen pemerintah. Ngajarinnya salah. Ya, para pendang salah lagi, dia dosennya lagi. Nggak sekolah di Amerika lah, Australia, Korea, sama-sama. Mereka nggak membawa ilmu itu ke Indonesia secukupnya. Teman-teman semuanya, kalau Anda kuliah di Korea saja, Korea itu punya cita-cita untuk menguasai dunia. Hebat toh. Dengan cara apa? Yang nggak terbayangkan orang. Dengan cara bikin K-pop.
Maka siapa dia melatih anak-anak untuk tahu bagaimana kultur. Dan itu yang namanya orang Amerika, ada K-pop tuh. Di Amerika tuh kalau show gila-gilaan, isinya Blackpink gitu ya. Gila ada. Itu istora tuh gila betul. Wah itu orang Singapura pasti nonton gitu loh. Gila betul. Sekarang mulai namanya drakor. Dracin ikut teman-teman. Jadi, nanti contoh ada deh. Dulu tuh yang namanya Jepang itu kalau main bola kalahan dia. Nah, tahun 60-an tuh kan orang Jepang tuh kecil-kecil gitu, main bola bodoh-bodoh. Tahun 70-an di Jepang muncul komik namanya Kapten Tsubasa. Komik main bola, sekarang Jepang gila deh, main terus dalam Piala Dunia. Jadi segala sesuatu disiapkan di hulunya nggak gitu. Makanya kembali kita ulang lagi, bangsa kita bangsa yang itu nggak mau merencanakan. Kenapa? Sukanya RBT cara bangun tidur, tiba masa, tiba akal. Nah, nggak kejedot, nggak mikir. Karena kita berpikir di dalam perencanaan, dalam proses kebijakan publik kita mikir perencanaannya, apa yang kita rencanakan. Kalau kita rencanakan, kita bukan, oh itu ya perlu, kan itu nggak perlu. Ada tahu nggak? Kita punya namanya itu adalah Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Ketika saya diminta mengevaluasi oleh teman-teman pimpinan dewan, tahu nggak? Yang diperlukan di Prolegnas hanya 40% saja. Yang lainnya apa? Ya nggak perlu. Kenapa? Ya nggak perlu diatur gitu loh. Teman-teman, kebijakan publik itu kalau nggak perlu ada, ya nggak usah ada. Makanya saya ajari, ketika ada isu kebijakan, maka dianalisis. Setelah dianalisis, pilihannya bukan buat kebijakan, tapi katanya buat kebijakan itu nggak buat, gitu. Jangan tiba-tiba buat, itu membuat kita jadi capek. Banyak aturan. Negara yang paling nggak teratur adalah kalau banyak aturan. Dan kita sukanya beraturan, karena apa? Ada anggarannya. Nah, termasuk juga anggaran konsultan. Ketika saya buat teman-teman, nggak bisa Pak, udah cukup, kenapa? Kebijakan yang udah ada, Bapak tinggal lanjutkan aja. Kedua, ini udah masa kamu, udah kayak kita biasa, nggak usah. Makanya saya ajarkan public policy itu 4 jenis. Satu kebijakan legal formal, kedua kesepakatan, ketiga adalah pernyataan, keempat baru perilaku. Salah satu murid saya itu jadi presiden, cuma ya itu waktu presiden baru kedua masalah, namanya Pak Jokowi itu. Saya ajari itu, coba lihat Pak Jokowi itu. Nomor 1, dia jarang buat kebijakan. Dia banyak ngomong, ya kan? Coba, kalau saya adalah bupati, mulai besok bagi masyarakat yang mau buang sampah seenaknya, maka nggak dapat lagi bantuan sosial. Terpaksa. Ucapan itu penting. Ucapan itu dalam bahasa Jawa namanya sabdo pandito ratu. Diklapin pelan 1-2. Saya ajarkan. Bapak Ibu semua yang ada jadi dirjen, direktur, kepala dinas, tolong ingat-ingat ucapan Anda adalah seperti orang Jawa, itu geni, ngomong kebakar, jadi. Nah kita sekarang punya pejabat itu ngomongnya pasti celup asal gitu, ampun gitu loh, gak tahu diri gitu. Kenapa? Gak pernah diajar di kelas. Your word is your policies. Pak Jokowi itu ngomong aja, apa kebijakan itu efektif. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah itu perilaku. Saya waktu itu pernah diminta bantu Menpan itu Pak Taufik Effendi kalau nggak salah. Ini gimana sih Menpan jorok sekali gitu. Ya, gitu Pak. Oh gitu kan Mas? Ya Bapak di kantong rokok ya Mas, semuanya jorok semua. Betul teman-teman, dia stop rokok, selesai itu. Ditiru. Dan teman-teman ada salah tahu, salah satu problem di Malaysia, saya kan dari Malaysia. Di Malaysia itu problem terjadi adalah pelecehan perempuan. Adik-adik, kau berbahagia di Indonesia. Yang pelecehan di sini ya ada tapi gak sengeri Malaysia. Di Malaysia itu yang satu pejabat itu biasa punya beberapa istri, simpanan gitu. Jadi bukan simpanan. Kalau simpanan itu di atas kasur. Simpan di bawah kasur. Kalau simpanan di atas kasur. Nah, itu simpanan. So problem. Itu yang saya ajarkan di Malaysia. Dengan demikian ada kembali ke sini ya. Yang namanya kesatuan kebijakan publik tadi. Itu yang penting. Bukan kita kebijakan yang kreatif itu. We create ecosystem. Jadi, oh iya ya, aku buat kebijakan ini sama adik-adik kita yang itu disuruh gimana. Itu di otaknya itu. Ini saya mulai ketika saya waktu itu tahun 99 diminta memberikan advisor ke Bukova sebagai Menteri Perempuan, Menteri Gender. Saya bilang, Bu, ngapain Ibu bikin peraturan seperti itu? Ibu ngomong sama semua menteri, bilang pokoknya masukkan isu gender ya. Gitu. Jadi yang namanya disabilitas, sosial, gender itu bukan isu sektoral, tapi mainstreaming issues. Yang jadi masalah kita nggak mengajarkan itu. Sehingga kementerian sosial mikirnya batu aja.
Jadi kalau perlu kepada mereka bangsa-bangsa di sekitar Indonesia yang perlu pertolongan kita. Jadi kita menyebabkan gempa. Kalau perlu ya masyarakat di NTT itu nolongin yang di Timur Leste, yang di Papua lindungi yang Papua begini. Adik-adik hidup kita tuh buat nolong doang, coba tuh. Apa yang kita kerjakan dulu? Cuma nolong kan? Itu aja. Kalau kita tolong aja jadi peminta-minta. We got to help people. Indonesia nggak ada seperti itu. Saya itu ada di ngomel sama teman-teman di Kemlu atau Kemlu itu. Bu ya Kemlu itu punya kebijakan untuk memberikan beasiswa pada teman-teman di sekitar kita kesini gitu. Nggak mau, itu urusan Dikbud nggak mau ngasih. Kata ada dia. Bagi teman-teman yang pernah kuliah di Australia, Amerika, Korea, otak Anda menjadi otak Korea, otak Australia, otak Jerman. Kenapa seperti itu? Ibu tahu dan ada. Oh, aku mencintai dosenku ya, jadi aku diam. Jadi ketika Anda sekolah di luar negeri, Anda itu mengalami indoktrinasi. Kenapa kita nggak indoktrinasi orang-orang kesini gitu loh? Nggak jauh-jauh. Saya tuh ngajar di Malaysia, baru 3 bulan. Itu yang namanya kelas saya, isinya cuma 30, penuh 80. Karena mereka masuk itu, dosen itu keren gitu ya. Tahu nggak, saya indoktrinasi mereka semuanya ada. Dulu di Malaysia itu kalau saya datang itu kita dibilang Indon. Indon tuh dungu, bandel gitu. Waktu itu kita tak bilang makan siang, ada dosen baru yang dosen muda. Oh, dokter Rian ya dari Indon ya. Tahu nggak? Yang marah di sebelah saya. Never say Dr. Rian from Indon. There is no Indon Indonesia. Gila kan ada. Jadi adik-adik, pendidikan itu perang juga, apalagi bansos, gempa. Pikirkan bagaimana kita di Undip menciptakan kebijakan gempa kemana yang lain-lain loh. Kita di tengahnya Jawa, loh enggak, kita dengan Indonesia gitu. Saya mau jangan-jangan kita punya ini bagaimana kita membantu, punya konsep untuk membantu Papua itu bagus. Gak ada larangan kok itu, you can think about it. Next. Nah, adik-adik, ini yang namanya akar tadi. Lihat toh, yang namanya SDG. Waduh, SDG. Adik-adik, dunia itu ada namanya kebijakan kesejahteraan model negara lain, kebijakan sosial versi internasional. Yang terjadi adalah Indonesia itu ini kan runcing-runcing toh, itu kira-kira pantat kita itu loh, pantatnya ditusuk-tusuk gitu loh, sakit kita gitu loh. Jadi makanya kita punya kebijakan kesos itu menjadi seperti itu, gak jelas gitu loh. Ini tulisannya kayak gitu, warna merah, itu biru. Kenapa? Karena kita diatur sama yang lain. Adik-adik, kita tuh kan suka gaya. Oh kalau gitu kita gak kelas internasional, kita nanti gak komplain dengan. Iya, tapi ada caranya. Coba next. Kita buat kebijakan yang unggul, biasanya kebijakan sosial yang unggul, yang itu diukur pakai apa aja bisa. Kan pada hari saya ngajar di Malaysia, di China, akan berkembang ya. Saya bilang, nggak usah repot-repot SDG, yang namanya kesos itu adalah ketika kita bisa memandirikan kelompok miskin, kelompok yang itu rentan, mereka bisa, tahu nggak adik-adik, itu yang dikerjakan. Nah, ukuran itu mau dicocok-cocokkan saja. Saya beritahu adik-adik ya, ada tiga kebijakan di Indonesia itu nggak nyontoh dari mana-mana, tapi mana-mana nyontoh sama kita. Nomor satu namanya adalah keluarga berencana, itu luar biasa. Kedua, kebijakan yang dapat Nobel. Tahu nggak adik-adik? Tahu nggak kebijakan Indonesia yang dapat Nobel? Ada yang tahu kebijakan Indonesia yang dapat Nobel? Yang dekat bersama ya. Betul, SDN Press. Ada semuanya teman-temannya. SDN Press itu kebijakan sosial di Indonesia yang dapat Nobel. Gila nggak? Yang lebih gila lagi yang memenangkan bukan orang Indonesia, tapi 3 orang, 2 Amerika, 1 Eropa. Ampun. Kita tuh suka meremehkan kita punya produk dari semuanya. Dan itu bukan barang diajarkan, itu gagasan murni dari kita punya government. Bicara dengan pakar-pakar. Oh ternyata kita tuh pendidikannya yang itu yang SD Press. Adik-adik, saya itu dulu hadir, saya sekarang umur saya udah umur yang boleh dapat itu loh, potongan 20% kereta api gitu ya. Jadi lumayan tau. Saya tuh alumnus SD Press loh adik-adik, SD Press.
SDN perseleksi di apa gitu ya, itu gak level adik-adik. Dan jadi ya kayak saya gini lumayan toh. Ada teaching in lebih 12 negara di dunia. Dan banyak teman saya gitu. Jadi yang terjadi adalah buat kebijakan yang cocok buat kita, jangan dicocok-cocokkan. Yang atas cocokologi, bukan kita yang cocok-cocok mata kita jadi sakit begitu. Kenapa? Kesejahteraan sosial itu universal kok itu. Ketika yang namanya anak-anak sekolah, gizinya cukup, hidupnya itu kompak sama tetangganya, sehat, apalagi? Gak ada kan? Itu kriteria itu aja. Oh, nanti bagaimana kalau kita diperiksa dari UNDP karena ke SDG? Nah itu yang cocok ke sini juga kok itu. Jadi yang terjadi adalah, lihat ya, problem kita adalah perspektif melihat kebijakan sosial. Jadi kita itu diatur oleh pemikiran yang lain yang bukan kita ngatur itu. Makanya yang terjadi adalah kita tidak menggunakan definisi dari Thomas Day. It is whatever government choose to do or not to do. When you have a choice, you have a freedom. You mau ngapain boleh bebas. Asal untuk public interest. Next. Nah, integrasi sos Kemsos atau yang itu generasi 4, tapi yang satu ada. Ini terjadi kira-kira sampai 2000, ya kira-kira 2030-an gitulah. Jadi globalisasi tambah liberalisasi tambah digitalisasi. Jadi kita tuh punya sistem pemerintahan dan masyarakat berbasis digital. Nggak ada batas, nggak ada kekang, nggak ada akhir, nggak ada aturan, nggak ada. Pemerintah nggak bisa apa-apa. Coba mau apa nosos? Nggak bisa. Sudah jadi tutup ini, wah tutup. Internet nggak bisa di stop aja semuanya. Itu global. Nggak ada kebijakan internasional, nggak ada. Regional, nggak ada. Nasional, nggak ada. Ini betul-betul kosong ada. Kebijakan sosial di level ini nggak ada. Masyarakat harus mampu membangun kesosnya sendiri kalau perlu dengan cara apapun. Itulah sebabnya semua lembaga di mana tempat mikir seperti ini. Contoh, bagaimana ya kita membuat adik-adik yang disabel itu, atau itu mempunyai kemampuan untuk mandiri, nggak pakai dibantu. Latihlah apa? Contoh ya, nggak jauh-jauh. Bagi cewek-cewek ya, adik-adik saya punya 2 anak perempuan. Yang anak nomor 2 itu dia tomboy, nggak pernah dandan. Nah tiba-tiba waktu dia lulus, dia ditarik sama Bank CIMB. Kan dia paksa dandan kan. Dan dia itu agak pelit adik-adik. Dia itu nggak mau beli kosmetik yang mahal-mahal. Jadi dia punya YouTube namanya waktu dia. Yang itu belum ada TikTok itu. YouTube sama Instagram, bagaimana dandan cepat, praktis, murah. Wah adik-adik, itu 1 bulan dapat 5 juta dia. Banyak itu namanya followernya dia itu loh. Ya saya juga bingung, kenapa kita nggak seperti itu aja? Content creator sekarang sangat murah. Makanya di komisi saya minta, tolong dong kita bikin pelatihan content creator pada mereka yang disabilitas dong. Kenapa? Atau katakanlah bagaimana kita mengajar untuk adik-adik yang itu tunanetra. Tunanetra kan masih bisa dibantu untuk di pakai TikTok kan. Anything we can do. Ini ruang baru yang kita nggak pikir. Sekarang kan konvensional bantuin gitu. Ya boleh sih, tapi it's too late, it's too far. Lihat ya, pemerintah negara hanya mampu memfasilitasi, kasih cara aja. Jadi you can do everything now. Dan lihat nih, karena pergerakannya di luar negara. Adik-adik ini generasi keempat yang pertama. Next. Yang kedua nih adik-adik. Globalisasi, literasi, dijelaskan Pak API, Stempedi itu kayak kuda dilepas lagi, wah berantakan semuanya dari semua sekarang berantakan adik. Ini adalah sebuah lomba brutal. Next, Jurassic World. Jadi ini predator keluar semuanya. Ada sekarang bunuh-bunuhan, cuma nggak jauh-jauh yang akan bunuh itu. Itu dulu yang namanya itu dulu namanya adalah Taksi Express pagi dia. Berbet mulai susah. Kenapa? Ada Gojek, ada Grab, ada macam-macam. Predator. Bahkan yang namanya Garuda yang punya pesawat terbang itu hanya punya kapitalisasi pasar 15 triliun. Gojek 200 triliun yang nggak punya apa-apa.
Dari semuanya ini butuh, dan kan kita takut nanti yang namanya AI nanti itu akan membuat manusia musnah gitu ya. Next, Mas. Ya, ini ancaman kasus kita. Jadi kalau industrialisasi 1 industrialisasi 1, 2, 3 itu ada alat kerja yang membuat manusia itu enak bekerjanya. Ada mobil, ada motor, ada mesin dan ya. 1 sampai 3 teknologi itu membantu manusia. Yang keempat, AI mengganti manusia. Adik-adik, sekarang saya jadi pengajar tuh repot gitu loh. Gimana ya, kasih paper tuh rasanya 5 ketimbang saya. Papernya pakai ChatGPT, sekarang pakai Cloud itu gila, bagus-bagus. Saya kuliah S1 ya. Tolong ujiannya take home exam ya. Bagus. Kemudian akhir bagus. Pada tahun kedua kok ya bagus semua, kok sangat kalah bodoh. Oke deh, kalau gitu kita ujian akhir di kelas tulis tangan, nggak pakai laptop, nggak ada yang lulus. Saya challenge adik-adik, berani nggak ada kuliah di kelas, nggak pakai laptop, nggak pakai handphone, tulis sendiri. Kita mulai potang-panting kan. Dan yang terjadi adalah kita mulai terbiasa mengoutsourcingkan otak kita keluar, sehingga otak kita semakin orisinil. Orang tahu di go. Nah, Prabma adik, yang jadi masalah ini loh. Ada kira-kira 85 juta pekerjaan yang hilang karena AI. Tapi orang bilang, 97 juta akan tumbuh untuk menciptakan program-program. Loh, hari ini tuh program AI dibuat oleh AI gitu. Saya ketemu dengan beberapa pemilik bisnis AI. Hari ini enggak, sejumlah pengembang AI yang kelas dunia nomor 1 itu kebanyakan anak autis ada. Tahu nggak anak autis itu? Banyak sekali, tapi mereka punya empati. Pokoknya gue pikir. Dan semua investor berlomba membuat yang terbaik. They don't think apa yang mereka buat. Next. Amazon banyak dipecat. Ini kebat. Next lagi. Ini Facebook pecat semuanya. Bahkan nanti itu perdagangan blue collar itu untuk nambah itu nanti manusia bisa. Nggak bisa. Mesin kan semuanya itu ada di semuanya. Next. Jadi ini ya, generasi 4, globalisasi, liberalisasi, digitalisasi AI ya, semakin terbatas, negara gak efektif. Mau atur apa negara itu? Itu lomba brutal itu. Sekarang itu ada yang namanya investor itu taruh duit di industri AI. Investor gak lagi taruh karena AI paling cepat dapat duitnya. Dan investor selalu bilang, kapan kejar adik-adik. Gila. Pak Nezar Patria, Wamen Kompresi yang dia jangkarnya AI di Kompresi itu ketemu dengan para pengembang AI dan dia bingung gitu loh. Mesti gimana orang-orang jenius dan mereka itu menjadi bagian kekuatan dunia. Mas lihat ya, yang namanya Presiden Amerika Serikat si Trump itu, dia pakai itu industri AI itu bilang, kamu kalau macam-macam nggak tak kasih, kamu tak kerjain. Ada semuanya AI bagian dari geopolitik dan kita menghadapi fakta setelah tahun 2030 terjadi masalah sosial baru, orang nggak bekerja karena nggak ada kerja. Bahkan yang namanya Elon Musk tuh punya gagasan yang gila juga. Gini, nanti itu semua pekerjaan diambil oleh robot, jadi barang-barang murah. Orang nggak bekerja, nggak apa-apa. Pemerintah tinggal menyantuni, nanti tinggal beli barang murah. Gila kan? It will be happen. Nah ini yang tidak ada hari ini, tidak ada ilmuwan mikir seperti ini, kasus seperti ini nggak ada yang mikir. Next. Nah, bagaimana kita? Adik-adik, memang kita punya kebijakan sosial yang hebat, tapi ada kebijakan sosial yang korup adik-adik. Itu namanya vendor driven policy, kebijakan diatur vendor. Nanti kebijakan sosial begini supaya Anda beli dari saya ini gitu ya. Ini kebijakan di luar kelas saja, karena ini sensitif. Kedua, yang bodoh. Jangan kebijakan publik yang anti kebijakan sosial yang kita tadi. Kita mumet adik-adik di sini. Ini kondisi Indonesia hari ini. Next. Udah kayak gini, kecepatan. Udah kayak kita tadi. Kita nggak punya dari. Jadi sebenarnya kalau kebijakan publik untuk yang namanya kesehatan sosial ini gak ada yang mikir. Kelihatannya gak ada yang mikir asli. Jadi it will be your new journey. Buatlah sebuah fenomena baru yang pikirkan di sini. Buatlah gempa. Kalau kita buat seperti ini, nanti kita atur ketemu medsos. Medsos biar tahu gitu loh. Buat diskusi tentang kasus ke depan. Kasus di era
AI, wow, kita bikin. Nanti ada yang sponsor dari Kasus, sponsor dari Komdiji. Tuh teman-teman, ini gak ada mikir adik-adik. Next. Jadi gini ya, bagaimana nanti kita cepat memikir masalah Kasus dan buat kebijakan yang benar. Kedua yang ke depan tadi, jika nanti kita lihat ya, ilmu public policy itu ilmu yang luar biasa challenging loh. Banyak masalah kita kerjakan. Jadi, aduh Pak, saya masih S1. Loh, sejak S1 pikir aja. Kenapa Anda nggak punya waktu lagi? Lihat. Yang namanya sumber daya paling langka di dunia namanya waktu. Coba kita bilang, sekarang. Lewat sudah. Itu, so quick. Anda nggak punya waktu lagi. Anda harus kuasai semuanya hari ini ketika S1. Kenapa? Anda harus bikin koloni di sini. Jadi Undip dengan S1, S2, S3 punya koloni Kesos yang sekarang tidak boleh lagi. Dan buatlah sebuah yang nama itu isme baru. Sebuah, seperti itu. Dekat dulu. Dan terjadi adalah kalau perlu Anda yang membuat kolaborasi dengan international schools, membuat yang mengerikan seperti ini. Nah, next. Adik-adik, ini adalah namanya Ramsfield Matrix. Jadi kita itu kalau belajar namanya SWOT. Kalau SWOT itu kita hanya melakukan namanya membuat kajian yang itu apa yang kita tahu, yang kita tahu. Yang namanya ini Donald Rumsfeld itu Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dia punya teori namanya ini adalah non. Kalau kita ini ya, kalau kita punya teori paling bawah, berarti kita melakukan kebijakan sosial yang kita udah tahu gitu. Nah, adik-adik, lihat paling kanan atas itu ya. Kanan atas. Paling kanan atas adalah, bisa nggak kita mikir public policy, social policy yang the unknown of the unknown. Kita nggak tahu gitu. Dan kita menjadikan the unknown of the unknown itu ke sini. No. Kenapa seperti itu? Gak punya pilihan. Ada banyak hal yang kita nggak ketahui tentang masalah Papua, masalah yang namanya Aceh. The unknown of the unknown sekarang ada di semuanya. Ini bagian kita untuk mengisi itu. Ruang-ruang itu menciptakan kedaya saingan bagi kita punya kampus di pemikiran kita. Kita menjadi salah satu gempa sosial policy di Indonesia. Next. Makasih. Terima kasih banyak Pak Rian Nugroho. Jadi terutama yang puzzle terakhirnya tadi ya. Kalau tadi SWOT analisis itu kita hanya memetakan what we know, known knowns ya, yang ketahuan dan kita tahu. Nah padahal tantangan kita ke depan akan lebih banyak yang unknown ya dan we don't know. Jadi unknown dan unknowns. Nah saya kira ini banyak sekali provokasi yang perlu kita pikirkan dan kita diskusikan. Jadi kita punya kesempatan sekitar 30 menit untuk berdiskusi dengan ahli kita Dr. Rian Nugroho. Silakan dari mahasiswa, dosen muda yang ada di belakang itu tadi kayaknya nyatetnya banyak banget tuh. Dosen senior juga boleh. Dosen senior juga boleh. Prof Kis. Kira-kira ada pertanyaan Bu Yuni, Pak Deka juga jika ada pertanyaan monggo. Ya. Anak-anak dulu deh kalau Ya. saya kumpuli. Oke. Silakan. Ada 3 pertanyaan minimal. Nah. Ayo. Nah, ini sekarang mahasiswa itu kalau buat pengajar kayak kami itu, mereka itu jadi area unknown. Jadi saya kadang-kadang bingung, ini memahami atau tidak, apa saya yang kurang memahami atau bagaimana gitu. Ini area yang unknown sekarang untuk semua dosen di Indonesia. Tadi Pak Rian kan menyampaikan bahwa sebenarnya perangkatan aja jurubicara. perangkatan nih.
Ini saya kasih kesempatan dulu untuk saya nanya dulu atau teman-teman ada pertanyaan? Ayo. Nomor 1 di Indonesia kok nggak ada ininya, nggak ada pertanyaannya. Silakan nih, kayaknya ini ya banyak informasi yang harus diproses. Silakan. Masih muda itu. Iya. Coba dicari yang bajunya putih yang sama dengan dekannya. Yang bajunya putih yang sama dengan dekannya. Soalnya dekan dia. Silakan ya. Oh banyak juga nih Yang bawahnya coklat. Oke, ada 2. Wah, ini langsung sudah ada nih satu penanya. Bawahnya coklat ya, coklat kayak gini. Terus yang putih lagi. Ayo, bawahnya kayak gini tadi. Wah, yang bawahnya kayak gini kok Nggak ada. nggak ada. Yang atasan putih aja dulu. Oh, boleh. Ayo Mas, pertanyaan ya. Wajib nanya. 1, 2, Anda wajib nanya juga. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Sebenarnya sudah tulis pertanyaan. Kayaknya kalau memang nggak Ya, ayo guys. Ya, silakan. Don't make me shy guys. Baik, terima kasih kesempatannya telah diberikan kesempatan untuk bertanya Bapak Rian Nugroho. Tadi penjelasannya sangat insightful dan memberikan banyak perspektif tentang kebijakan publik, dan salah satu yang saya highlight itu tentang evidence based policy, di mana tadi kan dijelaskan oleh Bapak bahwasanya ini salah satu sesat pikir Indonesia tentang, atau mungkin yang selama ini kita kenal tentang kebijakan publik itu evidence based policy gitu. Jadi saya ingin bertanya sebetulnya apa penyebab utama mengapa mayoritas mostly orang itu sesat pikir tentang kebijakan publik yang evidence based policy ini, karena kalau berdasarkan keterbatasan pengetahuan saya ini menurut saya itu kayak masuk di akal gitu. Jadi mungkin saya ingin bertanya itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ternyata sangat bermutu sebenarnya. Iya. Silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siva Dwi Tasari dari AP Angkatan 2024. Izin bertanya Bapak, seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwasanya menurut definisi dari Thomas F. Day aja tuh menjelaskan bahwa whatever governments to do or not to do. Nah, tetapi kan tetapi masyarakat itu tidak semuanya mengerti bahwa sebenarnya pemerintah itu memiliki sebuah pilihan untuk membuat kebijakan atau tidak membuat kebijakan. Nah, bagaimana menurut Bapak, bagaimana masyarakat itu bisa memahami bahwa pemerintah itu tuh mempunyai 2 pilihan tersebut? Karena yang kita tahu bahwa masyarakat itu tuh tahunya pemerintah tuh harus membuat kebijakan, sehingga itu membuat tekanan kepada pemerintah untuk selalu membuat kebijakan, karena itu menurut masyarakat itu adalah sebuah output gitu ya Pak, dari sebuah isu. Nah, itu juga yang membawahi masalah bahwa Indonesia itu kebanyakan peraturan, di mana yang Bapak sampaikan bahwasanya ini yang membuat menjadi kategori negara yang kurang baik seperti itu, karena kebanyakan peraturan seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saya juga yang saya overregulasi kenapa? Karena ada bayangan kalau kebijakan itu pasti bentuknya regulasi. Silakan Mas. Yang cowok ada ya? Ada. Di terakhir. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa globalisasi dan digitalisasi membuat perubahan sosial bergerak sangat cepat, bahkan sulit dikendalikan oleh negara. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda Indonesia agar tidak kehilangan identitas nasional di tengah pengaruh budaya global yang sangat luas? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin 3 dulu ya Pak Rian ya. Ya. Nanti sesi kedua dosennya ya. Monggo Bapak. Yang pertama tentang evidence based policy. Baik, pertama saya minta tepuk tangan buat pertanyaan Dominik karena ini mah universitas kelas 1 ini gitu dong, yang galak gitu loh.
adik-adik Anda itu adik-adik yang Anda generasi Z dan Alpha kan. Kalau kau mau survive, kau harus galak. Tangkap semua peluang. Bahkan peluang yang gak jelas pun lihat dulu, dan kalau bisa di-grab juga. Jadi nomor satu adik-adik, kalau Anda punya dosen gitu atau penceramah di kelas Anda, habisin dia. Kerjain dia, gitu aja. Habisin dia. Serang dia. Kenapa? Itu melatih otak kita. Nah, ini memang ada masalah adik-adik ya. Generasi kita belakangan ini memang generasi digital dan memang agak tidak mudah. Saya melihat banyak sekali ibu-ibu muda yang nggak siap jadi ibu muda. Sehingga akhirnya mereka itu kalau makan, mereka makan anaknya kasih itu video. Anaknya menjadi nggak terbiasa untuk aktif. Dia pasti menerima itu aja. Mudah-mudahan Anda nggak bagian dari itu, dan kalau Anda jadi ibu muda, tolong itu mulai Anda pikirkan untuk nggak dikerjakan. Tapi pertanyaan tiga-tiganya mewakili kualitas dari Undip. Nah, begini, izinkan saya untuk membuat ilustrasi. Adik-adik, apabila saya itu punya mau, maka kan saya policy maker ya, saya pemegang kekuasaan. Kalau saya punya mau dan saya nggak begitu peduli sama Anda, kan saya berusaha memaksakan maunya saya kan. Gimana mau saya kesampaian? Ya saya cari data. Data apa? Ya cocok dengan maunya saya. Ambil contoh ya dari ya. Tahun 2013 saya itu berdiskusi cukup panjang dengan pejabat eselon 1 di kantor Lapres. Beliau itu yang mengatur untuk pembagian BLT. Jadi gini Pak Rian, kan waktu saya di komunikasi kan dia minta bantuan saya untuk masalah menyalurkan BLT melalui itu loh, kartu apa pakai SMS yang itu ada duitnya gitu loh. Gini Pak Rian, kita itu sekarang tuh memberikan bantuan kepada 8 juta orang. Iya Pak. Tahun depan kita naikkan target dari 10 juta sampai kita 15 juta. Loh, pembangunan itu kan tugasnya kan mengurangi orang miskin toh. Loh kalau tiap tahun kok nambah gitu loh. Gimana? Coba dari sampai saya bilang ini, Pak, begini Pak. Bapak ini kan dia mau yang namanya dari 8 juta itu dia mau 3 juta itu menggunakan telekomunikasi, misalnya pakai transfer bank. Tahu nggak adik? Transfer bank waktu itu transfer satu kali itu 5.000. 5.000 kali 5 juta itu hitungan piro. Mari talks gitu loh. Saya bilang, Pak, ya jangan gitu lah Pak. Bapak memang berapa mau transfernya? Dia langsung teman-teman. Jadi kita punya problem di kepala kita. Jadi yang namanya evidence based policy itu, apabila kepalanya kepala yang namanya corrupted mind, pikiran yang korup, selesai. Nah itu jadi nggak mudah karena kita cukup banyak policy maker itu dari background kepartaian dan juga pengusaha adik-adik. Makanya pengusaha adalah salah satu jenis policy maker yang tidak disarankan. Karena pengusaha sejak awal itu dia mikirnya bisnis saja. Nah bagaimana caranya? Nomor satu, saya udah buka sendiri. Saya waktu itu membantu menteri dari salah satu partai politik. Sebelum kita masuk itu nakal di situ. Ketika kita masuk, maka kita menerima menteri, saya bilang, tahu nggak cara ada yang gini? Jangan Pak, gak enak Pak. Hanya mengatakan jangan dan gak enak. Look, public policy is that simple. Tetapi kita ngomong seperti itu, kita harus punya kredensial. Gimana dia nggak kedengarkan? Saya itu punya buku yang cukup kuat gitu loh. Murid saya itu ya beberapa dirjennya murid saya. Selesai dia. So buatlah kita punya kredensial dulu. Loh, saya gimana Pak? Udahlah, ada deh kau punya tulisan di mana-mana gitu ya, di jurnal apa saja. Bahkan saya sarankan kalau kau punya blog, bikin 2 blog. Satu yang blog untuk sosial yang medsos, satu yang agak serius, misal seperti itu. Jadi back to basic, yang namanya evidence based policy itu tidak salah apabila dia tahu menggunakannya. What kind of evidence? Contohnya, kenapa di Australia itu tidak masalah pakai evidence based policy? Karena Australia itu juga mengangkat fakta-fakta dari kelompok yang maju di Australia hingga kelompok aborigin yang tertinggal. Semuanya diangkat. Jadi bukan hanya yang tadi ya, bukan hanya yang dari buah ceri yang gendut-gendut tadi yang merah, tapi yang juga yang busuk-busuk tadi. Dilihat. Jadi misalnya ketika kita berbicara masalah katakanlah gizi,
Saya berikan masukan kepada kepala BGN. BGN ini bagus. Hanya karena eksekusinya nggak bagus, jadi kemana-mana. Contoh ya, Anda tahu nggak, yang namanya MBG pertama kali di Indonesia pasca reformasi itu terjadi pada tahun 2001. Itu di Kabupaten Jembrana. Itu semua SD, SMP, SMA itu ada MBG, tidak pakai APBD. Gila nggak? Dan di sana itu Jembrana sebelum pada undang-undang Sisdiknas udah bebas SD, SMP, SMA, SPP gratis bebas, gak ada B3. Dan itu mereka punya APBD untuk pendidikan itu 7,8%, bukan 20%. Dan itu pun untuk pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata. Artinya apa? Ternyata bisa gitu loh. Dan itu boleh namanya pakai evidence based policy. Jadi si bupati baru waktu itu dia pengen tahu sebenarnya masyarakat saya itu apa sih masalahnya. Maka dia ngobrol dengan orang-orang di sawah, di pasar-pasar, ditanyain, bukan ditanya aspirasimu apa, enggak. Cara tanya juga diajari. Kan dia orang balikan, tanya, itu yang kalau bapak itu apa yang ditakuti dari kehidupan bapak atau kehidupan mbok apa gitu. Tahu gak yang ditakutkan sama orang Jemberan? Jemberan itu yang di Gilimanuk itu loh, yang bukan, yang gak ada tariannya, gak ada pantai putih, gak ada. Ternyata, Pak begini Pak, saya takut anak-anak saya itu SD gak lulus Pak. Kenapa? Gak lulus nanti gak bisa kerja apa-apa Pak. Mereka takut anak gak sekolah, itu evidence. Dibuat ke sekolah sejak dia masuk, maka sekolah gratis. Gak pakai APBD, adik-adik semuanya. Tahu gak, ini disertasi saya. Sudah setelah itu saya ceramah di 5 benua bagaimana membangun kebijakan sosial, gak pakai duit. Dari mana? Dari gagasan. Nah dengan demikian, evidence-based policy di Indonesia menjadi problem. Kenapa? Karena gak tahu cara makanya, karena kepalanya contaminated. Kita salahkan, jangan. Pemerintah udah mumet itu. Jadi marilah kita masuk ke government jadi advisor lah, apa saja. Jangan grogi. Kita tidak perlu memarahi pemerintah. Pemerintah itu kalau dimarahi makin macet pikirannya. Saya itu loh nggak pernah memarahi, cuma ditanyain terus, kasih tahu, beli guyon gitu. Kita punya Pak Dekan, pinter guyon itu guyonnya Pak Dekan. Teman-teman tahu nggak? Saya itu ambil waktu selama berapa tahun. Saya itu mungkin di pemerintahan lebih dari 30 tahun yang keluar masuk, dan saya itu meskipun di satu kementerian seringkali beberapa menteri itu mereka konseling gitu loh, dan for free. Kenapa saya bilang, saya sudah dibayar sama Komdigi, jadi gak usah gratis. Beberapa menteri yang ada jadi murid saya juga loh, jadi Undip harus mendidik mereka yang hebat supaya jadi menteri. Jadi gubernur wali kota, harus kenapa? Undip nyekoi mereka, pikiran mereka cekoi gitu. Jadi kalau punya S2, S3, tarik itu. Kalau perlu bupati, gubernur wali kota, kasih kuliah gratis di sini. Cekoi pikiran mereka, tapi masuk kalau masuk gak lulus gitu loh. Itu cara kita juga membuat membuat mereka benar. Jangan ajudannya ya. Jangan ajudannya, apa aja itu. Dan saya ceritakan ada yang galak, ada Gajah Mada. Saya kira kita kenal namanya Miftah Toha ya Pak Dekan ya. Itu Miftah Toha itu Pak Prof Miftah itu ngajar di kelas yang datang Pak Fadil Bapak dengan ajudannya. Saudara siapa? Oh ajudan saya Pak. Saudara bayar satu kok, bayar dua, keluar. Siapa yang keluar? Dimarahin gitu. Bayar gitu gitu. Kayak beli Jadi dengan demikian kesimpulan kita adalah evidence based policy tidak boleh dijadikan sebagai panacea. Panacea itu adalah teknologi Cina, namanya koyo. Sakit gigi tempel koyo, sakit kepala tempel koyo, koyo semuanya. Sakit hati koyo juga gitu loh. Jadi evidence based policy hanya salah satu cara. Kenapa adik-adik? Saya beritahu ya. Di beberapa kementerian di mana saya bekerja, saya bilang sama menterinya, nggak usah pakai riset Pak, nggak usah pakai konsultan. Kenapa? Dan kan tuh harus, enggak cuma bilang, yang penting pikiran kita tuh sama rakyat nyatu Pak. Rakyat perlunya apa gitu loh. Itu lebih penting pembernikan dan lain-lain. Setelah itu kita rumuskan, benar-benar tahu, baru kita minta para pakar, bener gak sih itu? Kita cek gitu. Kenapa seperti itu? Dilatih pejabat kita supaya bisa mikir. Jadi kita ada ya. Jadi kita harus punya pejabat yang itu bisa mikir tentang rakyat.
Jangan jadi pejabat yang jadi pikirannya rakyat gitu ya. Ya, pejabat itu gak bisa gitu. Harus pejabat yang bisa mikir. Jadi gitu untuk evidence based policy. Jadi nomor satu, jangan terbutakan. Cuma dari masalah ini Bappenas itu pokoknya evidence based policy. Yo gimana sih ini? Siapa yang ngajarin? Itu yang ngajarin konsultan Australia. Di Amerika, di Singapura, di Cina nggak pernah evidence based policy, namanya adalah fact based policy, data based policy. Jadi dia nggak memilah-milah yang sukai, ambil semuanya. Jadi evidence ya sudah. Coba nanti kalau nggak percaya ke AI deh, bedanya evidence sama fact apa? Evidence sesuatu yang sudah di-create dulu, fakta apa adanya. Nah, kedua berhubungan kedua apa tadi? Ya, tentang ini. Jadi kebijakan publik itu kan selalu diharapkan dalam bentuk regulasi. Oke ya, baik. Ada dari semuanya. Ingat ya, public policy itu 4 jenis. Satu, kebijakan formal legal. Kedua, kesepakatan atau kebiasaan yang sudah baik. Ketiga adalah pernyataan pejabat di depan publik. Keempat adalah perilaku pejabat publik. Jadi begini adik-adik, ada buku teks yang klasik banget, kita tahu lah ya, namanya Administrative Behavior, yang dulu namanya Herbert Simon. Sampai hari ini tuh masih relevan. Apa diajarkan Simon adalah ada 2 cara untuk mengatur organisasi. Satu pakai fact, kedua pakai values. Fact itu begini, katakanlah hari itu hari Sabtu, semuanya harus ikut kuliah Sabtu karena ada Pak Nianbro yang nggak ikut nanti kan lulus. Pakai aturan tuh. Datang tapi ngedumel, Pak Dekan galak banget gitu ya. Musuhnya kayak jadi dewasa dirasani gitu kan, harganya mahal. Ada semuanya Sabtu nanti itu ada Rian Nugroho yang kita kenal lah ya. Kalau ceramah enak lah. Datang ya, oh ya datang. Itu values. Dapat aturan tuh, murah kan? Itu seperti itu. Tapi karena kita ngajarin tugas pemerintah itu membuat kebijakan publik, bukan berarti buat kebijakan terus gitu loh, gak usah. Jadi tugas kita adalah bagaimana, hanya ingat-ingat ya, at the end of the day, akhir dari masa, kebijakan publik itu tujuannya bukan menciptakan kepatuhan. Kita buat kebijakan publik tujuannya menciptakan kepatuhan, tidak. Kita menciptakan budaya. Contoh, kalau nanti ya kalau kuliah harus mandi dulu, wah gitu ya. Tapi kan kalau jadi budaya kan mandi, nggak usah suruh kan, nggak usah cek mandi apa enggak, nggak usah kan, nggak usah diambusi loh. It's a culture. Jadi public policy kan berhasil kalau menciptakan budaya yang seperti kita harapkan. Kita tidak, karena public policy sudah nggak sama hukum. Kalau nggak patuh nggak berhasil. Loh, nggak cukup itu. Bahkan kita tidak jam kepada cultures. Nah itu yang kita nggak ajarkan. Mari kita ajar sekarang. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, Bapak itu nggak usah pikir aturan banyak-banyak. Bapak cari gimana? Teman-teman semuanya. Waktu saya itu kan ngajar waktu jadi gubernur Jakarta kan. Nggak banyak aturan, tapi rapi. Nah itu yang terjadi supaya pemerintah nggak capek. Begitu banyak aturan, diperiksa, diawasi, musuhnya banyak. Bagaimana kalau tuh ada ada yang nggak patuh? Teman-teman semuanya, yang namanya kepatuhan itu diciptakan oleh ekosistem. Ketika sistem rampung, nggak enak lah gitu kan ya. Itulah Jepang hebat. Jepang tuh maju bukan karena peraturan, karena kulturnya. Nah kita tuh malah punya kebijakan tuh menghancurkan kultur. Contohnya itu ya, ada namanya bantuan pembangunan infrastruktur desa. Ini gara-gara saya punya kelas kepala desa tadi. Maka ini susah Pak, pengen gotong royong Pak. Kenapa? Ada bantuan pembangunan infrastruktur desa. Jadi kalau mau gotong royong tanya dulu mana duitnya. Gila kan? Kita punya kultur gotong royong hilang kan? Nggak ada yang ngomong seperti ini, nggak ada yang ngomong. Saya tanya sama pakar-pakar, yuk kemana aja gitu loh. Teman-teman untuk ketahui ya, sekarang tuh di Indonesia tuh hampir nggak ada pakar public policy yang berani ngomong di TV. Saya doang, sampai saya capek, bosan. Saya udah 10 tahun tuh maunya saya, kalau nggak mau gitu loh ya. Mana takut ngomong, dia afraid, takut. Nanti ya kalau ngomong jangan kayak Pak Rocky ya. Pak Rocky kan sakit semua gitu kan dia. Ya yang lembut gitu loh, kena kita diguyoni gitu loh ya. Contoh, waktu itu saya sama Menteri Dakiri, waktu itu Menteri Ketenagakerjaan.
Kan dia itu kayak Pak KDM gitu, suka kunjungan gitu ya, pokoknya gebrak-gebrak gitu ya. Kemudian satu hari saya di Metro TV gitu, saya tuh suka langsung gebrak-gebrak gitu. Pak Menteri, Bapak jangan gebrak-gebrak gitu lah, kaki Pak, kalau kaki saya supaya stres Pak. Ya pokoknya dibangun koridor aja gitu Pak. Tapi kalau nggak gitu kan, ya tapi sekali 2 kali jangan terus-terusan. Tapi Bapak sakit, Bapak capek gitu loh. Habis itu nggak gebrak-gebrak lagi. Kita terbiasa dengan kebijakan gebrak-gebrak, brak, kejutan-kejutan, agility. Gak ada itu. Kebijakan yang benar itu kebijakan yang tidak gebrak-gebrak. Inovasi kebijakan itu salah. Kenapa? Ganti menteri, ganti kebijakan. Kebijakan terus sama saja terus gitu loh. Kenapa Singapura itu pusat investasi? Karena kebijakan investasi nggak pernah berubah sejak tahun 70-an. Oh, udah gitu. Kita setiap 5 tahun ganti kebijakan. Oh, itu ganti kebijakan, investor wait and see. Tunggu 3 tahun, ganti lagi wait and see. Ya nggak masuk-masuk. Kenapa? Kita diajari salah, diajari inovasi kebijakan gitu kan. Gak ada inovasi kebijakan, yang ada adalah kebijakan yang menciptakan kehidupan yang inovatif. Kebijakannya sama aja gitu loh. Ini beberapa hal yang kita harus pelajari di dalam mengajarkan public policy. Maka terkait dengan yang kedua tadi yang berhubungan apa tadi masalah overregulation. Public policy juga mengajarkan untuk tidak buat kebijakan publik. Kenapa? Kalau nggak perlu ngapain gitu loh. Kedua, kalau nggak perlu pakai public policy formal, kalau pakai statement aja selesai. Simple. Nah, yang ketiga tadi masalah, ini pertanyaannya kayak pertanyaannya menjadi menteri aja, tapi bagus dia. Dek, kau sekarang bingung nggak dek? Bingung ya mau kemana gitu ya? Nomor 1 dek, Anda harus survive, kau harus selamat demi ini. Semuanya ya harus selamat ya. Hari ini kalian tuh tidak mudah untuk selamat, data kalian tuh udah habis semua di itu, nggak tahu kemana. Nomor 1 untuk selamat adalah kau harus tahu kau punya apa dikembangkan. Saya suatu hari diminta untuk menjinakkan kelompok keras di daerah Jawa Barat Selatan. Itu ada di SMA yang kelas 2, kelas 3 itu ada 2.000 orang itu. Saya minta apa? Tolong ada yang hobi lari nggak? Oh, lari. Ada Pak. Oke, kalau gitu kamu setiap hari lari dari rumah ke sekolahan pakai baju biasa di sekolah ganti. Kenapa? Gini. Mereka lari dari kenyataan. Dari kenyataan. Nggak mau dikasih tugas. Ada tugas. Saya bilang, hari ini di dunia ada kira-kira 300 lomba maraton. Paling murah hadiah juara 1 adalah 100 juta. Yang menang orang dari Namibia. Bayangin kalau kita seperti itu kan jadi hebat semua kan. Kedua bisa bikin puisi. Do what you want to do. Adik-adik, selain kau belajar apa yang kau pelajari, kau pikir-pikir apa yang kau bisa kerjakan. Hari ini pilihannya itu tidak terbatas dan sangat terbatas. Kita menjadi kalau orang mengatakan saya konten kreator, berarti dia orang nganggur tuh, ada kerjaan dia kan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi punya jati diri? Ada jangan tinggi-tinggi. Nomor 1, bagaimana kau punya uniqueness. Setiap orang harus beda, harus unik. Jadi termasuk yang namanya kalau perlu dandannya jangan dandannya pakai yang cowok jangan pakai kumis gitu ya. Tapi unik, beda gitu. Contohnya, kau punya hobi apa Mas? Apa kau punya hobi apa? Hobi. Kita. Oke, ini barangkali kalau badminton gak sempat jadi juara dunia, kamu bisa bikin teman-teman bikin game kan badminton kan. Kalau kita anak saya itu yang matematika itu, waktu dia kuliah itu beberapa hari dia itu gak tidur, dia bikin game. Dari mana? Temennya dia dari India, Filipina. Kok ya bisa gitu loh. Mungkin absurd, tapi kalau itu bisa, bisa. Jadi nomor 1 adalah pertama be unique. Filosof jelas, unik saja. Kedua, kau harus lulus kuliah cepat, kamu nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi. Dan maksudnya adalah itu waktu itu. Nah, hal yang ketiga adalah jangan lupa hidup itu harus dengan jejaring. Setelah itu gimana? Cari sendiri. Ada di semuanya. Saya barangkali pengajar public policy yang agak berbeda ya dengan teman-teman yang biasa Anda dikenal teman. Jadi ketika Anda lulus, maka Anda harus mencari pedang samurai sendiri. Buat pedang sendiri, ciptakan diri Anda.
I write myself gitu loh. Saya nggak pernah punya asisten, saya nggak harus pakai AI, karena AI nggak ngejar dengan pikiran saya juga gitu loh. Nah, mungkin kalau ada punya ide badminton atau ini, whatever ideas, all of you, bayangkan, ada deh hari ini tidak ada satupun orang yang bisa menasihatin semua orang. Yang ada adalah Anda mencari insight-nya apa, paling Anda tanya. Ada satu hal yang unik ya. Ini ada, karena dia ada satu kasus yang ada juga. Nadiem Makarim, ya kan? Nadiem Makarim ya kesian lah gitu. Tapi Nadiem Makarim punya ide yang luar biasa yang kepikir. Nadiem Makarim itu dia lihat ibu-ibu di opang ojek pangkalan itu, ibu-ibu itu kata dia mau ke pasar duitnya cuma 7.000, ojeknya 15.000, sama 7.000 nggak mau. Dan ibu tadi dilecehkan karena nggak punya uang tadi loh. Yo kamu punya uang jangan apa gitu loh. Dia merasa gimana gitu loh. Maka diciptakan namanya ojek tadi. Jadi orang tahu harganya berapa sejak awal, nggak usah tawar-tawar. Dan harga Gojek sekarang. Lepas dari kasus Nadiem itu ide yang hebat loh. Jadi kadang-kadang ide hebat dari ide gimana saya tahu orang lain ya. Itu yang barangkali jadi hal-hal yang bukan apa ya. Kok bisa jadi gitu. Itu saya kira hal yang bisa kita kembangkan. Makasih. Ya. Baik. Karena jam 1 Pak Rian Nugroho itu harus ceramah di Pemprov, kuliah yang lain lagi, mencekoi pejabat Pemprov kita supaya lebih benar bikin kebijakannya. Maka saya kira tadi provokasi yang terakhir itu kan sekaligus motivasi untuk Anda cepat lulus, ya, ciptakan jejaring dan find your passion, be unique ya, berdasarkan apa yang menurut Anda itu adalah keunikan Anda sendiri. Baik, saya kira mungkin itu saja cukup diskusi kita pada siang hari ini. Matur nuwun sangat Pak Rian Nugroho. Saya tadi materi terakhirnya itu banyak sekali pertanyaan nanti, tapi mungkin kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk pembicara kita Dr. Rian Nugroho. Saya tutup acara general lecture kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali Pak Dekan atas fasilitasinya dan terima kasih atas